Di sudut kiri ruangan Masjid Agung Darul Jalal, pria berusia 53 tahun tak henti-henti bermunajat. Sejak turun dari bus Pemkab Malinau, matanya sembab mengingat-ingat kejadian yang dialaminya sekira 40 hari menunaikan rukun Islam kelima umat muslim. Doa dan selawat melantun panjang, menandakan penyelenggaraan haji tahun ini telah berakhir. Joko Agus Santoso, pria parubaya tersebut tak kuasa menahan tangisnya pecah di tengah kerumunan kerabat haji di Malinau. Haru sekaligus perasaan bahagia bercampur baur. Joko dan 46 jemaah lainnya tiba di Malinau, membawa gelar haji. Dia dan istrinya, pasutri asal desa Malinau Hilir tersebut tiba selamat di Malinau sore ini. Saat ditemui awak media, Joko menjelaskan penyebab suasana hatinya bergemuruh, sambil menceritakan beragam hal dilaluinya semasa menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dia yang sebelumnya hanya mendengar cerita-cerita keajaiban pengalaman di Mekah dari kerabatnya, pada tahun ini mengalami sendiri berbagai keajaiban serupa. Sambil terisak, Joko berupaya menahan tangis saat mengisahkan kembali pengalamannya. Tekad hingga semangat keislamannya diuji dalam rentetan perjalanan haji. Mulai dari perjalanan melelahkan berjalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Sebuah perjalanan haji yang dulunya pernah ditempuh Rasulullah. Perjalanan dari Musdalifah ke Mina Masya Allah luar biasa beratnya. Apalagi di regu saya ada jemaah lansia 70 tahun usianya. Waktu itu tidak ada bus dan kita harus jalan kaki, banyak yang tersesat. Tanggung jawab sebagai ketua regu itu luar biasa, ungkap Joko terisak. Cobaan yang dia hadapi banyak berawal saat-saat pertama perjalanan haji. Dalam satu regu, jika terdapat kendala dalam perjalanan, hampir dipastikan ada masalah yang tak seharusnya dilakukan jemaah. Joko bercerita, satu ketika dalam perjalanan ada satu jemaah yang membawa makanan yang tak seharusnya dibawa. Karena benda kecil tersebut, yang bersangkutan merasa beban di pundaknya berat. Saat benda ditinggalkan barulah perjalanan yang bersangkutan lancar. Perjalanan haji dari Musdalifah ke Mina menyajikan pengalaman berbeda tiap orang. Bagi Joko, tanggung jawabnya sebagai ketua regu juga seorang suami diuji. Sepulang dari perjalanan panjang, setelah jemaah tiba di Mina, Joko menderita demam hebat. Bagi pria berusia 53 tahun tersebut, dia sudah rela jika perjalanan haji menjadi akhir perjalanan hidupnya. Namun, peristiwa lain dialami dia dan istrinya saat itu. Malam sebelum keduanya terlelap dalam kondisi sakit, dia mengaku didatangi seorang pria berperawakan khas warga lokal. Bertubuh tinggi besar, menawarkan kelambu, memasang barang serupa tenda untuk keduanya menghabiskan malam. Keesokan harinya, pasutri yang sebelumnya menderita sakit bangun dalam kondisi sehat. Bagi sebagian orang, Joko kemungkinan berhalusinasi, namun bagi Joko dan istrinya pengalaman tersebut adalah pengalaman nyata. Pulang dari Mina, saya demam tinggi, istri juga kurang sehat. Waktu kita mau tidur, saya dan istri didatangi orang Arab tinggi besar, memasang kelambu. Pas pagi yang ada hanya dinding tidak ada kelambu, alhamdulillah saya dan istri pas bangun sudah segar. Sehat, kata Joko. Jika dirunut, Joko mengakui banyak lagi keajaiban yang dialaminya selama menunaikan ibadah haji. Dan dia meyakini dan kini memahami, mengapa haji disebut sebagai panggilan Allah. Setelah peristiwa tersebut, berbagai cobaan yang dihadapinya selama menempuh perjalanan haji, Joko dan istri mengaku diberi kemudahan bahkan beberapa keajaiban setelah melalui beberapa rentetan kejadian. Pas kami kepikiran mau makan jenis makanan tertentu, tidak lama ada yang bawa, ada saja yang nawari dan itu bukan 1-2 kali. Ini berkali-kali setelah berkali-kali kami alami, kata Joko. Pria berdomisili di Malinau Hilir ini meyakini, ibadah haji menghasilkan pengalaman yang beragam bagi setiap individu. Jika sebelumnya cerita-cerita serupa dia dengar dari warga yang baru pulang berhaji, Joko yakin betul keajaiban selama menunaikan haji benar adanya setelah dia alami sendiri. Bagi Joko dan istrinya, berhaji adalah satu momen baru, perspektif baru merefleksikan bagaimana keislaman dia terapkan sebenar-benarnya pada lingkup keluarganya. Sebagai warga yang telah mendapat gelar haji, Joko mengaku dirinya akan memulai lagi,
Memperkuat keislamannya dimulai dari hal-hal mendasar, terutama soal syariat Islam. Boleh bawa pulang, masuk ada coklat. Nah, saat itu coklat tidak minta, halal begitu. Diambilnya, silakan ambil banyak. Tapi nggak semua dimakan situ, ada sebagian dibawa pulang dalam perjalanan. Ada satu yang dimakan di perjalanan, tidak ada kurma itu. Tidak ada coklat juga tidak ada. Oh iya iya. Saya langsung hilang. Terus yang lainnya lagi dalam perjalanan tadi jalan kaki dari Musdalifah ke Mina. Ada makanan yang dibawa dari Musdalifah, dari Arafah waktu itu. Untuk bekal ceritanya. Nah, pada saat perjalanan kayaknya berat rasanya teman dari Nunukan. Dibuang pelan-pelan makin berat, masih berat. Ternyata setelah dihapuskan barang-barang dari yang sebenarnya bukan sudah milik dia. Tapi karena ngambilnya di Musdalifah atau Arafah tadi untuk harga dimakan di situ, dia bawa rasa berat, gak sampai rasanya. Setelah dibawa ringan badannya. Ringan sampai Mina. Memang waktu jalan berdesak-desaan, tapi dikasih kekuatan. Istri saya nggak bisa jalan banyak, nggak bisa jalan jauh. Apa sih kemudian, padahal jangan mepet betul Pak. Ada celah jalan itu. Saya di sini kurang lebih 11 tahun, dari 14 sampai 2025. 14 tahun. Ya, karena COVID dan sebagainya.